Lagi-lagi Indonesia meraih prestasi ya. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini guys, ini ada yang bukan bertanya sebenarnya sih, ada yang bilang gini guys, gue baru tahu kalau di Indonesia itu, karena gue sebelumnya di video sebelumnya itu ngebahas tentang masalah asuransi kendaraan atau insuran kendaraan gitu. Jadi banyak yang baru tahu, di komentar tuh banyak yang baru tahu ternyata di Indonesia tuh nggak ada asuransi atau insuran sebelumnya gitu, dan baru diresmikan atau baru dipergunakan di tahun 2025 Januari tepatnya guys. Oke, gini guys, sebenarnya ada insuran itu, ada asuransi itu ada di Indonesia semenjak dulu juga, seperti juga di Malaysia. Hanya saja tidak ada undang-undang yang mewajibkan orang-orang itu untuk membayar asuransi gitu guys, atau insuran gitu. Tidak seperti di Malaysia. Di Malaysia itu diwajibkan bayar insuran, tapi bedanya Indonesia dan Malaysia itu, di Indonesia itu pajak tuh jalan guys, bahkan pajaknya itu besar gitu guys, seperti pajak kendaraan gitu. Tapi di Malaysia seperti moto itu free, cuma bayar 2 ringgit kalau nggak salah guys gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi nggak usah, inilah ada juga yang dari orang-orang kita, orang-orang Indonesia tuh mengatakan bahwa kalau insuran di Indonesia ada, berarti sama dong dengan Indonesia, dengan Malaysia gitu. Nggak sama guys, nggak sama. Pajak di sini gratis atau free gitu guys. Jadi itulah perbedaannya. Tapi itu tidak akan saya bahas lagi di sini. Kita akan bahas lain. Ini ada berita baru nih guys, dari Indonesia lagi guys. Di Indonesia tuh biasanya ya setiap hari itu pasti ada berita viral gitu, yang jadi perbincangan, jadi perdebatan di sana. Kali ini tentang masalah pengangguran. Angka pengangguran kita itu semakin meningkat, semakin tahun tuh semakin meningkat gitu guys. Kenapa semakin meningkat? Karena banyaknya peraturan-peraturan yang gak masuk akal untuk orang masuk kerja, untuk orang melamar kerja, untuk orang mencari kerja gitu guys. Jadi orang cari kerjaan itu susah banget. Selain kerjaannya susah didapat, tapi juga ada persyaratan-persyaratan yang harus, udahlah kerjanya sedikit, kerja sedikit itu membutuhkan persyaratan yang sangat rumit. Gimana ya rumit? Ya pokoknya buat ya banyak orang yang malas lah untuk cari kerja gitu. Ya karena persyaratannya terlalu banyak gitu. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Lagi-lagi Indonesia meraih prestasi ya. Indonesia urutan pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Awalnya gue juga skeptis, ini mah clickbait, palingan total pengangguran tok gitu, nggak dibagi jumlah penduduk. Soalnya make sense kalau kayak gitu, kan Indonesia penduduknya paling banyak. Ternyata enggak cuy, tertingginya itu secara persentase. Jadi udah dibagi sama total penduduk, persentasenya 5,2%. Ini persentase pengangguran di negara ASEAN lainnya gitu. Nah ini persentase pengangguran dari tahun ke tahun. Gila ya Pak SBY, penurunan drastisnya bisa sampai 5,2% anjir. Dari titik 11,2 ke 6,1. Kalau selama 10 tahun, itu juga nggak kecil, penurunannya 3,6%. Apalagi di tahun 2004 sampai 2014. Opsinya dikit anjir. Coba bandingin sama era Pak Jokowi. Ada driver ojol, terus bisa jadi influencer, terus eranya startup lagi berkembang. Banyak support sistemnya lah, hasil kerja keras masyarakatnya sendiri. Tapi selama 10 tahun nih, dari 6,3 ini ke 5,2 ya 1%-an lah penurunannya. Terus kenapa bang di zaman modern, di zaman sekarang yang banyak opsinya justru angka penganggurannya tuh gak turun drastis? Nah grafik ini bisa menjawab. Karena serapan
pekerja sektor formalnya terus menurun. Nih, kayak di zaman SBY 2009 sampai 2014, 15.600.000 pekerja yang diserap. Sekarang cuma 2 juta. Pemerintahnya malah sibuk nyalahin Gen Z. Ups. Bener? Iya juga sih, bener juga kan. Sekarang tuh banyak opsi loh untuk mengurangi pengangguran sebenarnya ya. Seperti contohnya ada ojol, ojek online, dan juga ada taksi online seperti Grab, Uber, dan lain-lain lah gitu. Seharusnya ini semua bisa mengurangi mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia sana ya. Seharusnya gitu. Contohnya nih juga ada banyak opsi sebenarnya. Banyak sebenarnya opsinya guys. Seperti Grab Food, seperti Food Panda, seperti banyak penghantaran makanan gitu kan yang online, karena banyak orang sekarang itu memilih order daripada rumahnya, makan di rumahnya gitu kan, menggunakan jasa penghantaran makanan gitu. Jadi sebenarnya banyak opsi daripada dulu gitu. Kalau kita bandingin dari pemerintahan yang lalu ya, zaman Pak SBY itu bener juga nih kata abang tadi itu. Di zaman Pak SBY itu digitalisasi belum seperti ini gitu, kecanggihannya belum seperti ini gitu. Nggak ada ojol pada waktu itu, nggak ada taksi online pada waktu itu, nggak ada penghantaran makanan pada waktu itu, dan lain-lain lah gitu ya. Nggak ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti sekarang itu. Bahkan sekarang itu masyarakat tuh banyak yang berinisiatif sendiri, seperti berjualan melalui TikTok Shop dan berbagai macam sosial media lainnya gitu. Seharusnya ini menguntungkan negara, mengurangi pengangguran, tapi ternyata pengangguran kita itu bukan malah semakin turun, malah semakin ya ada turunnya tapi sedikit lah gitu guys. Sedikit lah gitu. Berapa persen, 1% aja gitu dari 10 tahun kebelakangan ini gitu. 10 tahun menjabat mengurangi 1% pengangguran. Ya besar sih daripada 0,5% gitu ya. Iya juga sih. Ini dia videonya guys. Syarat melamar Ini, kerja guys. di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja Mirul. minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir rangkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu Ya. berbahasa hewan. Tidak sedang sis. kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, sempoa, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperlakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini mak kau mana? Aku kan tak lamar kerja beda, kan pengangguran. Enggak ya. Kalau yang mengendarai kapal Rusia itu enggak ya. Mengemudi kapal Rusia itu enggak ya. Itu cuma bercandaan aja. Jadi video itu seakan-akan menyindir lah gitu. Betapa banyak syaratnya ketika mencari kerja di Indonesia. Seperti itulah kira-kira gitu guys. Ya buat ketawa aja gitu, bercanda lah gitu ya. Lawak lah gitu, seperti itulah kira-kira gitu guys. Itu hanya sindiran aja. Betapa ruwetnya ya, mau cari kerja sana itu susah. Udahlah kerjanya sedikit, malah persyaratannya waduh susah banget gitu. Susah banget, benar-benar susah gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Mungkin karena sedikit itulah yang dipersulit itu. Jadi itulah kenapa banyak pengangguran di Indonesia. Salah satu penyebabnya kenapa banyak pengangguran di Indonesia. Udahlah di sana itu sekolahnya itu banyak orang yang ada juga yang nggak sekolah, dan sekolahnya itu sekolah rendah, masih sekolah rendah gitu. Dan kebanyakan di sana tuh hanya lulusan sekolah rendah. Kalau di Malaysia sekolah rendah ya, kalau di sana lulusan SD gitu. Dan itu masih menguasai itu, masih banyak tuh, masih berapa persen itu, mungkin lebih dari setengahnya gitu yang lulusan SD gitu guys. Yang S1 cuma berapa persennya, S2 berapa persen aja, sedikit kali guys gitu. Ya karena mau gimana lagi, kerjaan nggak ada,
mau biaya anak untuk sekolah nggak ada, ya terpaksa hanya sampai SD aja atau sekolah rendah kalau di sini ya. Ya terpaksa, mau gimana lagi. Jadi itulah juga mungkin salah satu penyebab EQ-nya kita itu termasuk yang paling rendah mungkin ya. Mungkin juga ya pendidikan itu memang penting untuk menambah IQ kita semakin bagus gitu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.